Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anas Muhammad Fikri dari Prodi Ekonomi Syariah angkatan 24 kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasi pemikiran ekonomi Islam pada masa Imam Ibn Rus. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, kita akan melihat biografi singkat dari Imam Ibn Rus, dan yang kedua kita akan mengulas pokok-pokok pemikirannya di bidang ekonomi. Baik, yang pertama, biografi Imam Ibn Rus. Nama lengkap beliau adalah Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rus. Beliau lahir di Cordoba, Andalusia atau Spanyol pada tahun 1126 Masehi. Beliau berasal dari keluarga terhormat. Ayah dan kakeknya dikenal sebagai hakim agung yang sangat adil dan berwibawa pada masanya di Andalusia. Yang menarik di sini, Ibn Rus adalah seorang cendekiawan yang multidisiplin. Beliau bukan hanya seorang ahli hukum, tapi juga mahir dalam filsafat, kedokteran, astronomi, fisika, psikologi, dan matematika. Nah, di dunia barat, beliau sangat terkenal dengan nama Latin Averroes. Beliau dijuluki sebagai komentator Aristoteles karena ulasannya yang mendalam terhadap karya-karya filsafat Aristoteles. Singkatnya, Imam Ibn Rus adalah salah satu intelektual paling cemerlang dalam sejarah peradaban Islam yang menjembatani ilmu pengetahuan timur dan barat. Bagian yang kedua, sekarang kita beralih ke inti dari pemikiran ekonomi beliau. Sebelumnya perlu dicatat bahwa Ibn Rus tidak menulis buku khusus tentang ilmu ekonomi secara eksplisit, namun sumbangan pemikirannya tersebar dalam karya-karya fikihnya, terutama dalam fikih muamalah yang sangat penting bagi keuangan syariah kontemporer. Beberapa poin kunci pemikirannya, yang pertama di sini adalah keadilan distributif. Beliau menganalisis konsep keadilan dalam pembagian kekayaan dari perspektif filosofis yang mendalam. Yang kedua, sistem perdagangan. Ibn Rus membahas secara rinci peran perdagangan sukarela dan bagaimana pasar berevolusi melalui spesialisasi kerja dan akumulasi modal. Gagasan ini secara mengejutkan mirip dengan konsep pembagian kerja yang nanti diusung oleh Adam Smith yang biasa disebut Bapak Ekonomi. Yang ketiga, masyarakat dan negara. Beliau membenarkan teori Plato bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus bekerja sama. Beliau berpendapat bahwa tujuan sosial pembangunan ekonomi adalah untuk kesejahteraan semua orang dan menganggap keserakahan sebagai tindakan yang salah secara etis. Yang keempat, konsep kemakmuran. Pemikirannya mencakup bagaimana pembagian kerja dalam masyarakat berkontribusi pada kemakmuran suatu negara. Dan yang sangat penting bagi kita saat ini adalah analisis beliau terhadap akad bisnis, khususnya akad al-mudharabah atau bagi hasil. Nah, analisis beliau mendalam dalam kitab Bidayah al-Mujtahid menjadi rujukan utama bagi lembaga keuangan syariah modern. Nah, sebagai kesimpulan, Imam Ibn Rus atau Averroes bukan hanya seorang filsuf dan ahli hukum, tapi pemikirannya memberikan fondasi yang etis dan praktis yang kuat bagi sistem ekonomi yang berkeadilan. Baik, materi yang kedua kita akan membahas dua cendekiawan muslim terkemuka terhadap fondasi ekonomi Islam, yaitu Imam Al-Saytibi dan Imam Ibn Khaldun. Yang pertama, kita
mulai dengan Imam Abu Ishaq al-Shatibi, seorang ulama besar dari Granada, Spanyol yang hidup pada abad ke-14. Beliau dikenal luas sebagai Bapak Maqasid Syariah karena berhasil menyusun teori tujuan syariat Islam secara sistematis dan rinci dalam karya monumentalnya Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syariah. Fokus utama karyanya adalah pada kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Pemikiran ekonomi beliau, Imam Al-Shatibi, berakar kuat pada konsep maqasid syariah dan maslahah. Beliau memperkenalkan hierarki kebutuhan manusia yang mendahului teori Maslow modern menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, daruriyat atau kebutuhan primer. Yang kedua, hajiyat atau kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Dalam ekonomi, pemikiran ini menjadi fondasi etis untuk perilaku konsumen yang rasional dan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan 5 unsur pokok: agama, jiwa, akal, dan harta. Beliau meyakini bahwa pemerintah adalah penegak utama yang memastikan perekonomian berjalan demi kemaslahatan umat. Yang kedua, biografi dan pemikiran ekonomi Imam Ibnu Khaldun. Imam Ibnu Khaldun adalah seorang negarawan, diplomat, dan cendekiawan serba bisa yang hidup sezaman dengan Imam Al-Shatibi, yaitu pada tahun 1332 Masehi sampai 1406 Masehi. Karya agungnya Muqaddimah dianggap sebagai salah satu risalah paling awal tentang filsafat, sosiologi, dan sejarah. Dalam Muqaddimah inilah beliau juga membahas aspek-aspek ekonomi secara mendalam, mendahului para ekonom barat modern seperti Adam Smith. Pemikiran ekonomi dari Ibnu Khaldun. Yang pertama, teori harga dan pasar. Ibnu Khaldun adalah salah satu yang pertama kali menekankan peran permintaan dan penawaran dalam menentukan harga pasar. Harga akan naik jika permintaan tinggi dan penawaran rendah. Begitu juga sebaliknya. Teori yang kedua, teori produksi dan distribusi. Beliau membahas pentingnya kerja sebagai sumber nilai suatu barang. Dalam besarnya, keuntungan akan berbeda tergantung seberapa dibutuhkannya pekerjaan tersebut oleh masyarakat umum. Yang ketiga, peran pemerintah dan pajak. Ibnu Khaldun percaya bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, ia mempertimbangkan bahwa pajak yang terlalu tinggi dapat menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya, konsep uang. Beliau menyatakan bahwa uang adalah alat pengukur nilai dan harus terbuat dari emas dan perak, serta pemerintah harus menjaga stabilitas nilainya. Nah, sebagai kesimpulan, baik Imam Al-Shatibi dengan fokus pada etika maqasid syariahnya maupun Imam Ibnu Khaldun dengan analisis sistematisnya tentang mekanisme pasar dan peran negara, keduanya telah memberikan landasan teoritis yang kaya dan mendalam untuk membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Lanjut materi yang ketiga, pemikiran ekonomi Imam Al-Maqrizi. Yang pertama, biografi Imam Al-Maqrizi. Nama lengkap Taqiyuddin Abu Abbas bin Ali bin Abdul Qadir. Beliau lahir pada tahun 1364 Masehi di desa Barjuan, Kairo, Mesir. Keluarganya berasal dari Makorizah, sebuah desa dekat kota Ba'labak. Latar belakang pendidikan dan karir beliau adalah seorang sejarawan muslim yang paling terkenal dan merupakan sumber utama untuk sejarah Mesir
pada abad pertengahan. Beliau memilih pensiun dari pekerjaan administratif dan mengabdikan waktunya untuk mengajar, menulis sejarah, dan mendalami ilmu agama. Karya utamanya Al-Suluk li Ma'rifat Dulal Al-Muluk dan Kashfil Gummah berisi analisis sejarah sosial dan ekonomi dunia Islam, khususnya Mesir. Pemikiran ekonomi Imam Al-Makrizi yang pertama, peran vital uang. Menurut Al-Makrizi, mata uang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar aktivitas ekonomi. Beliau menekankan bahwa hanya emas dan perak yang boleh digunakan sebagai mata uang untuk menjaga stabilitas nilai. Nah, masalah mata uang pada masa itu, sistem moneter di Mesir saat itu kacau karena penggunaan 3 jenis mata uang secara bersamaan. Dinar emas, dirham perak, fulus tembaga. Nah, dinar emas dan dirham perak ini masuk kategori koin atau mata uang berkualitas tinggi. Nah, sedangkan fulus tembaga ini termasuk mata uang berkualitas rendah. Penting dicatat juga ya, uang kertas modern belum ada dan tidak digunakan pada masa Al-Makrizi ini. Abad ke-14 Masehi, mata uang yang digunakan adalah koin berbasis logam gitu. Nah, masalah utamanya adalah pemerintahan mencetak uang logam ini, mencetak uang logam yang berkualitas rendah itu atau dari tembaga itu. Pemerintah mencetak itu secara berlebihan dan memaksakan penggunaannya, merusak sistem moneter yang seharusnya berbasis nilai intrinsik emas dan perak. Nah, teori kuantitas uang. Beliau menyatakan bahwa penciptaan dan peredaran uang yang penyebaran uang dengan kualitas rendah itu, yang terbuat dari logam itu, jika diedarkan secara berlebihan tanpa nilai intrinsik yang kuat, menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa atau yang dikenal sebagai inflasi. Nah, analisis inflasi Al-Makrizi mengidentifikasi pada 2 inflasi. Yang pertama, inflasi alamiah yang disebabkan bencana alam, misalnya gunung meletus gitu kan, abunya mengakibatkan gagal panen gitu. Nah, terus yang kedua itu inflasi akibat kesalahan manusia, yang disebabkan oleh kebijakan moneter yang buruk, korupsi dan peredaran mata uang yang berkualitas rendah oleh pemerintah. Nah, beliau juga mengamati fenomena di mana masyarakat cenderung menyimpan uang yang berkualitas baik kayak emas dan perak itu, dan cenderung membelanjakan uang berkualitas rendah yang terbuat dari logam itu, yang memperburuk situasi ekonomi. Nah, Al-Makrizi menekankan peran besar pemerintah dalam mengelola penggunaan uang untuk mengatasi masalah ekonomi dan inflasi. Beliau merekomendasikan pembentukan Baitul Mal yang kuat dan menerapkan kebijakan moneter yang ketat dengan kembali ke standar emas dan perak. Nah, sebagai kesimpulan, pemikiran ekonomi Al-Makrizi terutama mengenai uang dan inflasi yang berakar dari krisis di zamannya masih sangat relevan dengan ekonomi di Indonesia dan di dunia saat ini. Analisis kritisnya terhadap kebijakan moneter menjadikannya salah satu pemikir ekonomi Islam paling berpengaruh. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.